أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, hadirin jamaah Isya tarawih rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kata demi kata yang pantas untuk kita rangkai dan kita bangkai, yaitu kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita. Barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya sakit, atau ada di antara kita yang ditimpa suatu musibah, dan kemudian kita melewati hari-hari yang penuh ujian, dan kita harus menahan ujian tersebut untuk menggapai takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kemudian salawat serta salam yang senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salawat kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita doakan hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua kita yang hadir di sini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permasalahan-permasalahan kehidupannya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita telah melewati rasa lelah dan letih, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadisnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, di malam hari ini kami ingin menitik beratkan kepada kita semua, terutama mumpung masih di awal Ramadan. Yang pertama adalah marilah kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlaskan, kita murnikan niat kita supaya kita bisa menggapai yang namanya ketakwaan di bulan Ramadan. Karena para ulama kita menyebutkan bulan Ramadan adalah olimpiadenya ketakwaan. Bulan yaitu penuh perlombaan, yaitu meraih ketakwaan, medali ketakwaan. Hadirin, niat ini sangatlah perlu. Bahkan kalau kita baca buku-buku hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, kemudian hadis Arba'in, kemudian Bulughul Maram, hampir setiap muallif kitab atau penulis kitab yang pertama dicantumkan di situ adalah innamal a'malu binniyat. Kenapa hadirin rahimani wa rahimakumullah? Kata Imam Nawawi dalam kitabnya, Islam itu hadis yang paling utama adalah tentang niat, dan yang kedua hadis riwayat Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Saking pentingnya niat. Inti dari Islam adalah niat. Kalau kita niatnya sedikit saja, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana asbabul wurudnya, ya kita hanya mendapatkan. Kalau niatnya untuk dunia atau perempuan yang kita ingin nikahi dalam hadis, maka kita hanya mendapatkan hal tersebut. Hadirin, dalam sebuah hadis
riwayat Imam Muslim dan juga beberapa imam-imam yang lain, dikatakan man hamma bi hasanatin wala ya'malha kutiba hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat baik namun dia belum sempat melaksanakannya, kutiba lahu hasanatan kamilah, maka niat dia, misalnya kita niat malam ini hadirin, saya ingin bangun lagi setelah sholat tarawih ini, saya tidur, kemudian jam 3 atau di sepertiga malam saya bangun menjalankan sholat tahajud. Ternyata kita bangun terlambat, tidak sempat menjalankan sholat tahajud, hanya pas sahur saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu pahala kepada kita. Oleh karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita ikhlaskan niat kita. Kemudian yang kedua, dan ini mungkin sering kita dengar, yaitu adalah marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita hadirin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang-orang Islam saja. Hudan linnas, umum, untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam atau orang mukmin. Wa bayyinat, dan dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin, Al-Quran ini bukanlah tulisan seorang profesor, doktor, atau penulis novel yang terkenal, bukan. Al-Quran kalamullah. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka dia akan datang memberikan syafaat kepada kita. Datang Al-Quran nanti, mungkin amalan kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali amalan kita yang lain gak ikhlas, hanya satu yang ikhlas ketika kita rutin membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabihi, dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, orang-orang yang senantiasa membacanya. Al-Quran ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan, sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak berbicara kecuali Allah. Mulut mereka hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kalau Utsman 2 hari, 2 kali 1 hari khatam. Utsman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ada 4 hak yang dituntut dari kita. Yang pertama adalah baca. Hafal tidak hafal, khatam. Berurut. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai surat An-Nas. Dianjurkan kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran berurut. Fadilah bacanya ada. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mithlu uturujjah. Diperumpamakan kita hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran mislu uturujjah, yang dia seperti buah yang baunya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia beriman kepada Allah tapi jarang baca Al-Quran, mislu at-tamr. Tamr ini dalam bahasa Arab kurma. Kita hanya seperti itu, kurma, manis rasanya, tapi nggak ada bauannya. Hadirin, kita renungkan dan kita pikirkan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sebagai penolong kita. Dalam kitab At-Tibyan hadirin, ketika ada 2 orang yang meninggal dalam peperangan, yang pertama ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Qur'annya atau yang sering senantiasa membaca Al-Quran? Dia, wahai Rasulullah.
langsung itu yang pertama dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya sama Sufyan Ats-Tsauri, beliau merupakan salah seorang sahabat yang sangat tawadhu. Ditanya kepada beliau, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, mana yang engkau pilih, berjihad di jalan Allah atau membaca Al-Quran? Beliau mengatakan, saya lebih ingin membaca Al-Quran. Kenapa hadirin rahimani wa rahimakumullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Sufyan Ats-Tsauri hadirin. Khalid bin Walid yang kita tahu beliau adalah panglima perang. Setiap peperangan yang dia ikuti tidak pernah kalah hadirin. Kalau kita baca sejarah Khalid bin Walid hadirin, bekas peperangan di dalam tubuhnya ratusan. Namun beliau hadirin ketika pulang dari perang, yuqabbilul Qur'an, dia mencium Al-Quran hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dia mengatakan kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, syaghalana ankal jihad. Maafkan aku wahai Al-Quran, karena aku telah disibukkan oleh jihad. Bayangkan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Khalid bin Walid, beliau adalah panglima perang, berjihad di jalan Allah, mati dijamin surga. Namun beliau menyesali dirinya hadirin. Kenapa? Karena beliau lalai membaca Al-Quran. Kita banyak sekali waktu yang kita luangkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama untuk gadget kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang dituntut oleh Al-Quran dari kita adalah mentadabburinya. Mentadabburi ini artinya baca ayat, baca terjemah. Kalau ini tidak perlu berurut, cari satu surat yang menggelitik untuk kita mau baca. Misalnya kita ingin tahu tentang laki-laki, ada surah Ibrahim, Yunus. Misalnya kita tak ingin tahu tentang percintaan untuk yang masih muda-muda, ada surah Yusuf tentang percintaan antaranya dengan Zulaikha. Kemudian tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah, Al-Buruj, Al-Ma'arij. Banyak. Kalau perempuan ada surah An-Nisa. Yang penting kita mau untuk mentadabburi Al-Quran. Karena Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak pernah katanya melewati satu hari kecuali telah membaca 10 ayat, menghafalnya dan mengamalkannya. Kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, sulit sekali kita mentadabburi ayat. Misalnya kalau kita mau setiap sholat, nggak usah satu hari 10 ayat langsung, setiap sholat 2 ayat, 5 kali sholat 10 ayat, 1 bulan 300 ayat, 1 tahun kali 12 3.600 ayat. Kalau ada ulama kita yang mengatakan 6.666 ayat Al-Quran, 23 bulan hadirin kita telah mentadabburi serta menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Yang penting kita mau. Dan kemudian yang ketiga adalah menghafalnya. Kalau menghafal metodenya sama seperti mentadabburi. Kalau kita mampu dan mau 10 ayat saja satu hari, 23 bulan kita menjadi seorang hafiz. Oh, saya sudah tua, nggak sanggup seperti ini. Ada anak kita. Nggak bisa anak kita, ada cucu kita. Yang penting kita bisa meraih pahala dari Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir hadirin, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk sholat, dirikan sholat. Berinfak, mari kita berinfak. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Bayar zakat, mari kita bayar zakat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat terutama untuk kami pribadi dan kepada kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.